Mereka diinstruksikan agar diremajakan tahun 2019 karena taat kepada perintah SK yang dikeluarkan oleh Dinas LHR 4 rote 111, rote 114, rote 116, dan rote 119. Mereka remajakan dan siap beroperasi, tetapi pada saat itu COVID, sehingga tidak bisa dijalankan. Mereka bayar kredit sampai sekarang. Ada yang sudah lunas. Tetapi pada tahun 2026 ini, Jakarta nanti akan menerapkan aturan angkutan yang berbasis listrik. Jadi kalau sudah listrik, maka armada 120 unit itu nanti mau taruh kemana Pak Gubernur? Makanya tidak ada jalan lain, mereka mengadu. Saya minta Perindo dan fraksi PKS terkait industri prioritas, yaitu industri kecil, industri kreatif, industri halal, industri hijau. Eksekutif sampaikan hal-hal sebagai berikut. Industri kreatif adalah salah satu fokus pembangunan industri unggulan yang diatur dan dituangkan dalam RPIP. Antara lain melalui program pembangunan pengembangan Jakarta Content Creative Center, pengembangan animasi, aplikasi game, dan hiburan, serta komputer grafis. Yang kedua, adanya isu perlindungan hak kekayaan intelektual, pembiayaan dan kepastian ruang usaha akan menjadi fokus perhatian eksekutif yang akan disorot dalam Raperda, RPIP maupun aturan turunannya yang disusun dalam jangka pendek. Sehubungan dengan industri hijau, efisiensi energi dan krisis ekologis, dalam RPIP telah tercantum kriteria industri unggulan daerah antara lain industri yang hemat penggunaan air, energi, tidak polusi, dan memperhatikan aspek lingkungan atau ekologi. Yang keempat, pembangunan dan pengembangan industri Jakarta di masa mendatang secara bertahap diarahkan untuk merevitalisasi sarana dan prasarana yang banyak menggunakan energi bahan bakar atau BBM ke bahan bakar gas dan atau penggunaan teknologi industri digital sehingga penggunaan energi lebih efisien. Yang kelima, industri yang menggunakan air dalam proses produktif wajib menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL untuk mengelola air limbah yang dihasilkan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, terkait desilinasi air laut di Kepulauan Seribu dengan teknologi membran yang dapat memisahkan mineral laut untuk berbagai keperluan industri farmasi dengan air murni dan untuk air minum Jakarta. Dilakukan dengan menggunakan energi surya dan angin. Prototipe perobosan ini telah tersedia di dalam negeri, namun perlu dikembangkan pilot plan dalam tahapan pembangunan industri. Yang ketujuh, eksekutif mendukung penguatan ekosistem industri halal. Sebagai tujuan pembangunan industri Jakarta, dukungan dimaksud akan dituangkan dalam roadmap rencana pembangunan industri, termasuk ketentuan terkait sertifikasi halal dan penyantuman label halal. Selanjutnya menanggapi pertanyaan fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Demokrat Perindo, fraksi Partai Golkar terkait tata kelola pelaksanaan RPIP. Dalam RPIP telah diatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri Provinsi DKI Jakarta tahun 2026-2046. Melalui peraturan gubernur hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan akan dipublikasikan kepada masyarakat secara transparan
guna menguatkan fungsi pengawasan dan memastikan akuntabilitas publik sesuai dengan prinsip good governance. Pimpinan dan para anggota Dewan yang sungguh saya hormati. Demikian penyampaian jawaban umum eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN dan rencana pembangunan industri Provinsi DKI Jakarta tahun 2026-2046 yang dapat saya sampaikan. Eksekutif berharap raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Gubernur dan jajaran kami menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Pimpinan, instruksi Ramli. Ya, silakan Pak Ramli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Gubernur yang kami banggakan, menghimbau kepada Pak Gubernur, kita duduk di sini dingin sejuk, tapi rakyat kita di sana berteriak, minta tolong di depan Pak Gubernur. Minta tolong kepada orangnya yang dianggap bapak-bapak orang miskin. Kenapa mereka mengadu itu? Perlu Pak Gubernur tahu bahwa tidak ada jalan lain tempat mengadu selain Pak Gubernur. Mereka sudah ke Dinas LJR, mereka sudah ke Transjakarta, 150 mobil yang ada di luar. Pada saat Okatrip berubah menjadi Jaklingko, mereka diinstruksikan agar diremajakan tahun 2019. Karena taat kepada perintah SK yang dikeluarkan oleh Dinas LJR 4 rote 111, rote 114, rote 116, dan rote 119. Mereka remajakan dan siap beroperasi, tetapi pada saat itu COVID, sehingga tidak bisa dijalankan. Mereka bayar kredit sampai sekarang. Ada yang sudah lunas. Tetapi pada tahun 2026 ini, Jakarta nanti akan menerapkan aturan angkutan yang berbasis listrik. Jadi kalau sudah listrik, maka armada 120 unit itu nanti mau taruh kemana Pak Gubernur? Makanya tidak ada jalan lain mereka mengadu. Saya minta kepada Pak Gubernur, habis dari sini, memberikan kesejukan kepada mereka. Rakyat kita lagi nunggu di sana. Agar mereka tenang, pulang dengan tenang. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.